Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurinala Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan poin pertama, yaitu etika dalam bisnis, keaslian, dan kejujuran produk. Menurut Jericho, etika dalam berbisnis itu adalah soal kejujuran, baik ke pelanggan maupun ke dirinya sendiri. Dia tidak ingin mengejar untung cepat dan menurunkan kualitas produk. Segar Snow dibuat dari bahan yang ringan dan aman, karena owner-owner sendiri memakai produknya setiap hari. Kalau gak berani pakai, berarti produknya belum layak dijual. Makna etika: transparan soal bahan dan izin BPOM, tidak menipu konsumen lewat klaim berlebihan, menjual produk yang benar-benar dipakai dan dipercaya oleh pembuatnya sendiri. Lalu, pelajaran utama dari sini, bisnis yang etis berarti menjaga integritas produk, keaslian formula, keamanan, dan transparansi ke pengguna. Selanjutnya saya juga akan mempresentasikan poin kedua, yaitu karakter wirausaha, berani, konsisten, dan inovatif. Bisnis Sagar Snow telah melewati banyak perubahan zaman, dari awal pembuatan dan sekarang di era digital. Kata Jericho, pada masa kakek buyutnya, tantangannya adalah memproduksi bahan terbatas, teknologi sederhana, penjualan relatif mudah karena sedikit kompetisi. Tapi sekarang situasinya terbalik, produksi lebih gampang karena teknologi naik, tapi persaingan makin ketat. Konsumen lebih cerdas, mereka berpindah ke belanja online. Jadi sebagai pelaku bisnis lokal, dia harus berani berubah, baik dari varian produk, distribusi, maupun cara pemasaran. Dia memilih untuk konsisten. Produk harus tetap didukung oleh riset dan diuji, varian dikembangkan, tapi brand inti tidak hilang identitasnya. Inovasi Jericho misalnya memperluas ke pasar bayi, Segar Baby, sejak 2016. Pelajaran etika yang pertama, keteguhan dan semangat pantang menyerah. Yang kedua, inovatif, mau mencoba varian baru walau kadang belum cocok. Yang ketiga, tidak mudah menyerah pada kritik atau kegagalan. Pelajaran karakter, wirausaha harus punya pengambilan risiko yang terkontrol, konsisten dalam mutu, dan inovasi sebagai respon terhadap perubahan pasar. Sekian dari saya Aurinal Aisyah. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh rekan saya Nurdin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya tuh etika sosial memberdayakan dan menginspirasi. Nah, meskipun data spesifik memberdayakan lokal mungkin tidak banyak di luar sana, kita bisa melihat nih bagaimana Segar Snow ini tuh memposisikan diri mereka sebagai brand asli Indonesia yang ingin dilanjutkan oleh generasi selanjutnya gitu. Nah, contohnya tuh seperti perayaan 70 tahun gitu. Mereka mengangkat tema kebanggaan produk lokal gitu. Nah, di dalamnya tuh mereka bilang kayak gitu, kayak ketika brand lokal seperti mereka bisa bertahan dan tumbuh, maka bukan kemenangan pribadi itu, melainkan kemenangan untuk bersama, alias untuk banyak orang. Nah, seperti kayak pekerja lokal, terus kayak komunitas, dan selanjutnya tuh konsumen yang mencari produk Indonesia yang bisa dipercaya gitu. Nah, mereka juga aktif gitu di kanal digital supaya produk mereka tuh bisa dijangkau di seluruh Indonesia, bukan hanya sekedar di Bandung saja. Pelajarannya tuh etika sosial dalam bisnis bukan hanya soal memberi, tetapi menghubungkan bisnis dengan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan produksi. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok teman-teman saya sebelumnya, dari kelompok 8. Oke, sebetulnya di poin keempat ini kita akan membahas karakter kepemimpinan. Nah, untuk karakter kepemimpinan sendiri, Jericho ini di perusahaan Sagar Snow menerapkan karakter yang
rendah hati dan kolaboratif. Kenapa? Karena ketika Segar Snow ini ditempa sebuah hujatan ataupun sebuah kekurangan gitu, mereka menerima dan mengupgrade apa yang sudah mereka ada gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka menutup gitu, tidak setiap hujatan ataupun setiap kritikan dari orang lain itu mereka nggak ditutupi gitu, tapi terbuka, diambil apa yang kesalahannya sehingga bisa bertahan berpuluh-puluh tahun gitu. Nah untuk sifat kolaboratif ini sendiri itu sebetulnya ditanamkan dari dulu-dulu. Seperti kan dulu mereka sering berkolaborasi dengan kampanye-kampanye digital, terus dengan proyek-proyek kepemudaan yang emang sudah berjalan seberjalan waktu gitu. Jadi mereka tidak ketinggalan zaman gitu. Setiap ada proyek-proyek yang terbaru khususnya oleh pemuda, perusahaan Segar Snow ini mengikuti gitu. Jadi tidak mau nonton di situ saja, walaupun emang perusahaan ini sudah terbilang cukup tua gitu kan, sampai 75 tahun gitu. Nah seperti yang sekarang gitu, mereka kan menggarap kayak Muslim Pemuda Rahilah, dia berkolaborasi dengan Ustadzah Nana Ataki, kemudian pernah berkolaborasi juga dengan Masjid Affiliate, terus kemudian mereka berkolaborasi dengan KOL seperti Elsa, Abah Geboy, Mang Epu dan lain-lain gitu. Tak hanya itu, Segar Snow juga bekerjasama dengan perusahaan hoki yang dimana perusahaan digital ini menyongsong keberlanjutan Segar Snow di bidang teknologi gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya Segar Snow ini kolaboratif banget gitu dari segi karakter perusahaannya sendiri gitu. Nah berbicara dengan karakter dan juga tadi beretika gitu. Sebenarnya Segar Snow ini kan bisnisnya bisnis keluarga, bukan bisnis perorangan. Jadi mereka tuh menggarap semua itu gimana caranya perusahaan ini bisa lama berkontribusi dan bisa memberikan feedback baik kepada masyarakat sekitar, bukan hanya soal jenis kulit saja gitu. Kemudian di poin 5 itu ada keterpaduan etika dan karakter. Nah, apa sih yang bisa kayak menjadikan Segar Snow ini tuh bertahan? Kan Segar Snow tuh berdiri tahun 1950. Berarti dari sekarang kemungkinan sekitar 75 tahun, dan itu tuh hal yang emang lama banget. Apalagi kan perusahaan ini tuh bukan perusahaan perorangan, jadi perusahaan keluarga yang digarap oleh sekeluarga gitu. Jadi itu tuh hal yang sulit gitu kalau misalkan si karakter dan etikanya itu tidak dibangun. Nah untuk karakter, untuk etika dulu. Nah etikanya apa? Segar Snow tetap mempertahankan kualitas dari awal sampai akhir gitu. Jadi dari soal harga, dari segala kualitas, Segar Snow ini tidak menaikkan harga ataupun menurunkan kualitas. Mereka tetap di sini. Kalaupun misalkan itu harganya naik dari 3.000 jadi 5.000, nah itu tuh pasti ada kayak bahan-bahan yang emang yang bagus dicampurkan lagi gitu. Jadi kenapa Segar Snow itu bisa bertahan 75 tahun ya karena dari 75 tahun ke belakang mereka tetap mempertahankan etika produknya gitu. Jadi produknya tidak dikurangkan atau produknya itu tidak dilemahkan dalam kualitasnya gitu. Kemudian dalam karakternya apa sih gitu, selain mereka punya pemimpin yang berjiwa tangguh dan pantang menyerah yang tadi saya sudah bahas di poin keempat. Nah Segar Snow ini juga selalu memberdayakan sebuah karakter gitu. Jadi karakternya tuh perusahaan lama yang emang terus berkolaborasi dan terus berbimbing gitu dari setiap perjalanannya gitu. Jadi mereka membuka kacamata pandang mereka, jadi mereka bisa melihat mana sih kekurangan dari perusahaan kami, apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus diperbaiki. Dan itu tuh sangat berpengaruh gitu untuk perusahaan. Karena apa? Karena emang kalau misalkan dalam perusahaan tidak bisa melihat hal seperti itu, gimana mau maju gitu. Nah sepertinya ini bisa dicontoh oleh teman-teman kita semua yang kayak ingin merintis sebuah usaha, yang kita tuh harus membuka kacamata pandang kita gitu. Kita ambil sisi positifnya, kita keluarkan atau perbaiki sisi negatifnya, biar perusahaan yang dari 75 tahun ini bisa berkembang sampai sekarang gitu. Itu poin kelima. Dan mungkin untuk selanjutnya ada materi lain dan sebagai wawancara kami ini sebetulnya dilaksanakan hari sebelum pembuatan video, dan jadi itu juga bilang keterbukaan atas proyek pembuatan video ini. Karena apa? Karena mereka ingin berguna untuk teman-teman semua, berguna untuk generasi anak muda gitu. Biasanya kan kalau perusahaan diajak wawancara kan susah, harus punya surat dan lain-lain. Nah perusahaan itu beda banget gitu. Saya bangga kenapa saya bisa memilih Segar Snow menjadi proyek saya, karena emang
sebaik itu gitu. Jadi keterbukaan kepada publiknya tuh emang sebagus itu gitu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.